Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan Fakta Banten dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Kang Ican sebagai tuan rumah Kawan Fakta Banten, meskipun tempatnya bukan di tempat Fakta Banten ini. Di edisi kita kali ini kita akan bincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa. Tentunya mungkin saat ini Kawan Fakta Banten sudah mengenal karena sangat populer dua orang ini yang sudah hadir di hadapan saya. Dan selama 1 jam lebih ke depan mungkin kita akan live mengupas soal perjalanan dua sosok ini, khususnya di Pilkada Kota Cilegon, karena dua tokoh kita yang masih segar dan muda ini saat ini sedang bertarung dan berkompetisi di Pilkada Kota Cilegon tahun 2020. Kawan Fakta, kita akan mengenal dan mungkin mendalami lebih jauh apa saja yang menjadi pemikiran, gagasan ataupun juga latar belakang kedua tokoh muda ini maju dalam kontestasi Pilkada Kota Cilegon. Di Persepsi Fakta kali ini kita akan bedah lebih dalam lagi dua tamu kita yang sekarang ini sudah hadir di tengah-tengah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar nih? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya. Kawan Fakta sudah mengenal tentunya. Yang pertama di samping kiri saya yang paling dekat ini tentu sudah sangat populer bagi masyarakat Kota Cilegon, Bang Haji Ali Mujahidin atau biasa disapa Bang Haji Mumu. Assalamualaikum. Yang sebelahnya, apalagi kalau ini bukan hanya di Kota Cilegon tentunya populernya ya. Seluruh seantero negeri sudah sangat familiar dengan wajah ganteng tokoh muda kita satu ini, tapi asli Kota Cilegon, Bang Firman Mutakin ya, Bang? Ya, Assalamualaikum. Buat apa Kawan Fakta? Kawan Fakta. Kawan Fakta. Ya. Assalamualaikum. Iya. Malam hari ini mudah-mudahan kita bisa interaktif. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Kawan Fakta yang bisa kita dalami. Tapi saya beri kesempatan dulu untuk bicara dengan Bang, panggilnya apa nih? Bang Haji Mumu atau Pak Haji Mumu? Ya, Mumu aja lah. Dengan Bang Lian Firman ya, akrab disapa Bang. Enakan Kang ya. Kang ya. Akrabnya dipanggil Kang. Cilegon mungkin lebih familiar dengan sebutan Kang. Ya. Kalau Pak Haji Mumu sudah populer sebenarnya dipanggil dengan Pak Haji. Ya, saya ke Pak Haji Mumu dulu nih. Ya. Pak Haji muncul kembali di Pilkada Cilegon 2020. Ya. Dan sekarang menggandeng Bang Lian Firman. Ya. Bisa dijelaskan nggak Bang Haji, kenapa harus Bang Lian Firman ini? Ya. Jadi awalnya saya tidak ingin maju di Pilkada 2020 ya. Tapi karena melihat kondisi Cilegon yang saya kira semua kita masyarakat juga pasti merasakan hal yang sama, ya, melihat hal yang sama, tahu hal yang sama, maka tidak ada alasan karena kita ini putra daerah, kemudian asli orang Cilegon, kepingin daerahnya Cilegon itu maju. Nah, kemudian alasan kenapa menggandeng Pak Lian Firman, saya kira jelas sudah, ya, bukan soal keartisannya, tapi soal bahwa beliau ini, sahabat saya ini, memang punya kapasitas intelektual yang cukup. Kemudian orang yang serius, sungguh-sungguh, disiplin, dan track recordnya saya kira saya kenal bukan baru 1 hari 2 hari. Ya, beliau punya komitmen, kepingin juga daerahnya maju. Karena apa, sebetulnya Pak Firman itu lagi enak di Jakarta. Yeah. Cuman Pak Firman, saya bilang, yuk kita pulang ke Cilegon, kita pusing bareng-bareng ya. Gimana caranya kita pengen Cilegon maju lah, karena Cilegon potensinya sangat baik. Tinggal bagaimana pengelolaannya kira-kira. Tapi Anda dengan Bang Lian Firman ini atau Kang Lian Firman jadi calon yang ternyata paling muda ini di antara kontestan yang lain. Perasaan kali ya. Amin amin lah. Paling muda. Perasaan. Amin lah. Perasaan kali ya. Ya mungkin belum terlalu tahu lah, belum terlalu tua lah gitu ya. Kelahiran 77 ya Pak Haji Mumu ya? Iya, 77, tahun 77. Bang Firman 85. 85 ya. 85. Iya. Kalau Bang Firman ngerasa memang perlu kembali ke Cilegon, Pak? Saya kira sebagai putra daerah ini merupakan sebuah kewajiban, apalagi yang mengajak ke Haji Mumu, karena saya kenal Haji itu tipikal orang seperti apa. Cilegon butuh sosok pemimpin seperti
Kak Haji Mumu, karena saya tahu permasalahan solusinya. Kak Haji Mumu punya pengalaman banyak, pernah menjabat sebagai ketua Kadin juga, sebagai ketua partai di Cilegon juga, jadi pengalamannya banyak sekali, dan saya rasa Cilegon memang membutuhkan sosok dan figur seorang pemimpin seperti Kak Haji Mumu atau Bapak Haji Alwi Mujahidin. Kalau saya manggilnya karena dari kecil saya kenal, jadi dekat kakak saya manggilnya. Sangat dekat berarti Bang. Kalau Bang Firman nggak merasa sungkan sebagai anak muda yang mungkin terlalu muda dibanding kontestan yang lain? Ya justru sekarang tuh kalau kita berpikir anak muda tuh harus dikasih tempat, dikasih ruang, dikasih kesempatan. Karena yang mendukung saya juga kebanyakan teman-teman saya, anak-anak muda Cilegon yang domisilinya di sini, mereka berharap dengan saya dan Pak Haji Mumu maju itu, ketika mereka menemukan permasalahan-permasalahan, mereka aksesnya akan lebih gampang. Gitu. Jadi ketika teman saya ini pelaku UKM ataupun atlet atau segala macam, akan lebih mudah ketika nanti Pak Haji Mumu atau saya insya Allah dipercaya masyarakat ke depannya, itu buat mereka untuk mengembangkan UMKM di Kota Cilegon, itu mereka berharap akan lebih mudah ke depannya. Bang Firman, Pak Haji Mumu, sebelum kita lanjut ke banyak pertanyaan nanti selama 1 jam lebih ke depan, saya ingin ngasih pertanyaan cepat dulu deh. Boleh ya? Boleh. Pertanyaan cepat, pilihan tapi. Pilihan. Ya apa tidak? Enggak, nanti ada 2 kata yang saya sebut, nanti tinggal milih mana yang dipilih gitu ya. Pak Haji Mumu dulu nih saya mau tanya. Ini rapid test ini. Rapid test. Karena memang musimnya corona, kita rapid test dulu. Pak Haji, kalau saya minta memilih Pak Haji, pengusaha atau wali kota? Apanya? Pilihannya, pengusaha atau wali kota pilihan? Pribadi, pilihan pribadi jadi pengusaha. Kalau pribadi. Tapi karena melihat kepentingan masyarakat, ini mau tidak mau, jadi lain soal. Pertanyaannya cepat dulu, biar dijawab singkat aja dulu. Oh iya. Kalau pribadi jadi pengusaha. Kalau yang kedua, pilih kota santri atau kota industri? Kota santri dan kota industri. Yang ketiga, partai politik atau independen? Independen. Nah, yang keempat nih, KPK atau dinasti politik? Pilihannya? Iya. Itu bukan pilihan itu. Bukan pilihan itu. Pilih antara KPK atau dinasti politik. Enggak dua-duanya. Masih ada pilihan ketiga soalnya kalau yang itu. Yang terakhir nih buat Pak Haji, salawat atau rock and roll? Salawat bisa sambil rock and roll. Enggak masalah. Siap. Rapid test buat Kang Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Mama atau cabe-cabean? Ya mama lah. Iya. Pilihan kedua nih, artis atau politisi? Dua-duanya punya sesuatu yang berbeda dan bermanfaat buat masyarakat. Ya, kalau politisi kewenangannya bisa mempengaruhi kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat, pembangunan. Tapi kalau artis secara emosi bisa menghibur, bisa membuat orang bahagia. Dua-duanya lah. Yang ketiga nih Bang, pencak silat atau MMA? Pencak silat. Yang keempat, televisi atau YouTube? Televisi. Ya, yang kelima nih, pilihannya Cilegon atau Jakarta? Cilegon lah. Cilegon. Iya. Kulung Cilegon. Nah, itu pertanyaan rapid test tadi untuk dijawab cepat oleh Pak Haji Mumu dan Kang Lian Firman. Sebelum nanti kita dalami nih pertanyaan rapid test tadi, kita dalami dalam pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Belum ada ujungnya tuh ya. Pertanyaan baru, pertanyaan cepat. Tapi sebelum kita dalami, kita break dulu sejenak kawan fakta. Nanti akan kita sambung lagi dalam sesi berikutnya. Oke kawan fakta, kita kembali lagi dalam perbincangan hangat bersama 2 tokoh muda. Kita sebut tokoh muda karena memang ternyata dalam kontestasi Pilkada Kota Cilegon, calon yang biasa disebut mulia, Haji Mumu dan Lian Firman ini memang paling muda di Pilkada kali ini. Amin. Kita lanjut ke Pak Haji Mumu nih Pak Haji. Iya. Tadi Pak Haji pilih pengusaha. Lagi enak-enaknya di pengusaha. Iya. Ya. Tapi Anda ini memang sudah biasa dikenal oleh masyarakat Cilegon sebagai politisi kan, walaupun pilihannya pengusaha sejak 2010 mungkin ya sudah biasa dikenal politisi. Ya. Tapi emang
menikmati yang mana sebenarnya, politisi atau pengusaha? Kedua-duanya saya kira itu penting ya, sebagai warga negara, sebagai pribadi ya kita tentu suka usaha gitu ya. Tapi sebagai warga negara kita harus peduli. Kenapa? Yang korupsi aja petang-petang kok. Apalagi kita niat mau beresin daerah ini ya. Jadi kenapa harus kita ragu-ragu gitu ya. Jadi kita harus punya keberanian memang, punya niat yang tulus untuk bagaimana membangun Cilegon ini. Tapi kalau Pak Haji ini, saya pertama kali mengenal memang sejak 2010. Itu punya ciri khas. Ya. Kalau sekarang mungkin nggak kelihatan pada tayangan sekarang, tapi ciri khasnya peci putih. Ya. Dari dulu sampai sekarang ini ciri khasnya peci putih. Disebutnya juga Pak Haji Mumu. Kesannya tua gitu Pak Haji. Udah peci putih. Apa namanya, Pak Haji Mumu, dari dulu sebutnya begitu. Iya. Ini ada maksud apa, atau ada ini natural saja atau punya makna lain sebenarnya? Natural aja sih. Kalau waktunya pakai peci hitam ya peci hitam. Waktunya pengen pakai peci putih ya peci putih gitu kan. Waktunya nggak pakai peci ya nggak pakai peci. Natural aja sebetulnya. Cuman ada bilang katanya, Pak, pantasnya itu pakai peci putih. Ya udah, ikutin gitu kan, pakai peci putih. Nggak ada niat apa-apa sih. Nggak ada niat apa-apa. Nggak ada apa-apa gitu. Cuma ada makna sendiri branding peci putih. Ya, paling tidak kan karena warnanya putih, kita berharap kan kita punya niat yang suci lah gitu ya, yang bersih lah gitu. Nggak ada niat yang apa-apa. Karena memang saya prihatin dengan kondisi Cilegon 20 tahun terakhir. Yang sebetulnya Cilegon itu mungkin perlu diurus. Mungkin bahasa pemerintahnya kayak apalah, tapi saya lebih cenderung Cilegon ini perlu diurus. Perlu diurus. Yang diurus itu apa? Banyak hal. Cilegon katanya kota industri, tapi yang nganggur banyak. Kemudian Cilegon dulunya hampir boleh dikatakan sedikit banjir. Sekarang banjir terus-terusan ya. Kemudian jumlah titiknya juga banyak. Sangat sering setiap tahun ya. Itu kan masalah langganan ya. Kemudian soal pasar, soal terminal, soal stadion, soal kesejahteraan ya. Nah, saya kira ini menjadi kewajiban kita bersama untuk agar bagaimana memikirkan ini, dan ya, kita berharap siapapun memimpin Cilegon ke depan itu Cilegon harus diurus. Kalau menurut saya sih sederhana, diurus. Ya. Kalau Kang Firman melihat sosok Pak Haji, kesannya ada kontras. Kalau lihat gambar yang sekarang kontras nih. Satu peci putih, satu tetap milenial. Nah, bawa branding ini gimana nih menurut Kang Firman nih ke pemilih atau ke masyarakat? Justru perbedaan itu kan indah, bisa saling melengkapi. Gitu. Kalau saya melihat sebagai anak muda, melihat Pak Haji Mumu ini tokoh yang luar biasa yang dipunya Cilegon. Jadi kalau misalkan Pak Haji Mumu ini tidak maju, sangat sayang menurut saya, karena beliau ini pengalamannya luar biasa, terus kepedulian terhadap masyarakat juga luar biasa. Saya kalau tidak melihat itu, ya mungkin saya juga tetap jadi artis, tapi karena saya melihat Pak Haji Mumu ini orangnya luar biasa ya, kepedulian terhadap masyarakat, terus ingin membangun kota Cilegon menjadi lebih baik ke depannya, dan semangatnya juga luar biasa. Sebagai anak muda, kalau saya tidak mendampingi, saya kira saya menjadi orang yang tidak beruntung dan malu gitu. Itu salah satu alasannya Anda pulang kampung juga gitu? Iya, karena melihat betah di Jakarta padahal ya? Enakan di sana sebenarnya, nggak pusing. Tapi ya biar bagaimanapun ini kan kampung halaman saya sendiri, saya lahir di sini. Jadi ketika saya disuruh pulang, disuruh mendampingi beliau untuk maju di kontestasi pilkada dengan tujuan ingin merubah Cilegon jadi lebih baik, saya kira ini sebuah kebanggaan juga buat diri saya sendiri. Saya dipercaya sama beliau, dan saya melihat Pak Haji Mumu ini juga luar biasa ya orangnya. Jadi saya percaya di tangan Pak Haji Mumu Cilegon bisa berubah menjadi lebih baik ke depannya. Ini Kang Firman nih, ya mohon maaf ini ya, banyak lawan politik nilai Kang Firman nih jual tampang doang apa bukan nanti dalam kontestasi pilkada ini? Ya mendingan saya ada yang saya jual tampang. Oh gitu ya. Daripada nggak ada yang dijual tapi ternyata sama aja gitu kan. Iya. Mendingan saya ada yang saya jual. Gitu kan. Ya ini udah nggak ada yang dijual ternyata sama saya. Gitu. Oh gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau pendapat itu kan relatif ya. Jadi bukan salah saya punya tampang begini kan.
itu udah dikasih Sudah sama takdir dia, gitu udah ya. takdir. Bukan salah saya juga, profesi saya sebagai public figure atau entertain itu juga sudah ada udah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika saya profesinya apa segala macam, ketika saya masuk pilkada juga saya yakin ini semua atas izin Allah gitu. Kalau tidak diizinkan tidak mungkin saya ada di sini. Jadi yang penting bagaimana saya menjalaninya ini semua dengan baik, dengan benar, tidak ada niat macam-macam ke depannya, insya Allah bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbi. Ini karena memang Cilegon harus diurus tadi, sepakat dengan Harus. Kalau mungkin kita melihat kota-kota lain ya di luar Cilegon, ya banyak sekali. Kalau kota-kota lain kan berlomba-lomba untuk membangun kotanya lebih baik, lebih bersih, lebih mensejahterakan masyarakatnya. Gimana? Menurut ya. Kalau Kang Firman ini kan banyak kawan juga di luar mungkin ya. Mungkin kalau pernah nggak Kang Firman dengar tentang Cilegon menurut pendapat kawan-kawan Kang Firman di luar sana gitu? banyak sekali. Cuman emang beberapa teman-teman saya di Jakarta tuh masih belum familiar sama Cilegon. Belum familiar. Taunya Anyer. Orang mana? Orang Cilegon. Cilegon itu di mana? Jadi ini juga yang bikin apa namanya memantik gitu. Memantik Cilegon harus bisa menunjukkan Cilegon ini siapa gitu. Cilegon ini kota industri loh. KS ada di Cilegon loh. Masa nggak kenal? Masih banyak orang nggak tahu Cilegon di mana. Taunya Anyer. Nah sebagai anak muda perlulah kita buat mempromosikan kota kita ke orang di luar sana. Jadi biar tahu bahwa Cilegon ini. Sekarang akhirnya malah ternyata Cilegon tuh Kang Firman gitu. Iya. Mulai dikenal Cilegon itu ya. Iya. Ya Pak Haji, soal tadi Cilegon banyak yang harus diurus. Pak Haji ini memang dalam beberapa kesempatan sering juga belak-belakan nih. Maksudnya juga yang nggak ada ngaling-ngaling lah bicara soal Cilegon. Ya. Memang itu pembawaan atau jujur atau bagaimana? Ya terutama soal penampilan ya. Pertama tadi disebutkan soal penampilan. Saya kira nggak perlu ada yang dibuat-buat. Ya saya jadi diri saya, Pak Firman jadi diri Pak Firman. Ya, nggak mesti juga Pak Firman pakai peci putih kemudian harus kayak ditua-tuain atau saya dimudah-mudahin, kan nggak pantas juga. Jadi udah aja natural apa adanya aja soal penampilan. Nah kemudian soal belak-belakan saya kira memang apa adanya juga. Ya, saya ingin menyampaikan apa yang kan begini Pak, yang kita sampaikan itu ada 3 hal. Yang pertama ainul yakin yang kita lihat. Kemudian ilmu yakin yang kita teliti, pelajari, ya, yang kita telaah. Nah, soal hakul yakin kan itu punya Allah ya. Nah, tapi secara ainul yakin, secara ilmu yakin, saya melihat bahwa ini Cilegon perlu diurus. Banyak hal yang perlu diurus. Makanya kenapa kemudian visi misi itu kan minimal ada 2 hal. Yang pertama adalah solusi terhadap permasalahan di daerah. Yang kedua adalah bagaimana mengupayakan kemajuan daerah. Kan gitu. Nah, Cilegon ini saya kira masalahnya banyak. Nah, dibilang maju, betul secara kota industri Cilegon ini maju karena itu adalah program tangan kepanjangan tangan pemerintah pusat kan. Bangun investor, kemudian pabrik baja dan sebagainya. Artinya peran pemerintah daerah sebagai pengelola dari sebuah daerah itu tentu sangat penting dalam rangka pertama menyelesaikan masalah, yang kedua dalam rangka memajukan daerah. Gitu. Ya, Anda juga kan cukup ngotot nih, cukup bicara soal tagline, dinasti korupsi harus terhenti. Ini yang lain mungkin masih agak pura-pura atau gimana, tapi Pak Haji lebih langsung menohok. Jadi gini, soal dinasti korupsi itu jadi masalah utama di Cilegon. Menurut saya dari dinasti korupsi itu adalah sumber masalah dari segala sumber masalah di Cilegon. Kenapa? Nggak penting tuh ngurusin pengangguran, nggak ada untungnya. Nggak penting itu ngurusin banjir, nggak ada untungnya. Itu kan akhirnya apa? Yang dikejar yang mungkin dianggap untungnya buat secara parsial. Selama ini pemerintah seperti itu. Saya tidak menyatakan pemerintah seperti itu, tapi yang kita lihat seperti apa. Kan gitu. Sekarang mungkin lebih bangun sport center, lapangan sepak bola yang katanya ratusan miliar, sampai sekarang juga nggak selesai. Mau terusin lagi bangun JLU 1,2 triliun, ya, sampai sekarang juga entah nasibnya seperti apa. Ya, tapi yang jelas kalau masyarakat dikasih pilihan, mending ngebangun fisik dulu, apa mending kesejahteraan dulu. Ya, saya kira kalau masyarakat yang pikirannya sehat, waras, pasti jawabannya kesejahteraan dulu. Meskipun sebetulnya pembangunan fisik itu paling tidak harus berbanding lurus dengan kesejahteraan. Tapi pada kenyataannya yang jadi masalah sekarang, yang nganggur banyak, ya, kemiskinan juga jadi masalah. Kemudian tata kota, tata ruang jadi masalah. Pasar berantakan. Ini masalahnya banyak. Kenapa?
yang nggak serius urusnya. Akarnya itu? Iya, akarnya di situ. Korupsi dan dinasti. Lah kelebihe. Kan lah keuntungnya, lah kelebihe. Iya. Iya. Sekarang gimana Cilegon ini? Orang sibuk tentang COVID-19. Di Cilegon ributnya apa? Bukan nangani COVID-nya, ribut nyolong maskernya. Nyolong masker. Ya kan, jual maskernya. Bantuan bermasalah. Ya, ini kan artinya masalah. Nah, artinya sesuatu yang buruk ketika menjadi biasa ini fatal. Ya, artinya apa? Harus diperbaiki budaya ini, gitu ya. Budaya sebenarnya untungnya itu harus diperbaiki. Sehingga saya kenapa kemudian korupsi itu saya katakan masalah. Korupsi itu bukan hanya saja menguntungkan buat orang yang korupsi, tapi merugikan buat orang yang tidak korupsi. Apa kualitas pembangunan jalan jadi jelek. Kenapa? Itu kan fasilitas yang layanan yang harus dinikmati oleh masyarakat. Rumah sakit misalkan menjadi berantakan, kacau balau. Ya, kenapa? Ya mungkin karena korupsi tadi, sehingga masyarakat yang harusnya diuntungkan dari fasilitas rumah sakit dari pemerintah, dari fasilitas pendidikan dari pemerintah, kemudian tidak menjadi diuntungkan. Karena apa? Karena korupsinya. Nah, korupsi terbentuk karena apa? Karena biasanya karena dinastinya. Di Cilegon ini ada anak muda yang ngomong, di Cilegon malah menduduh dulu regati, lamun menduduh keluarganya gati, lamun duduk kroni negati. Sindirannya begitu ya. Ya itu anak muda yang ngomong di media sosial, saya baca, saya nggak kenal orang itu. Ya cuman saya melihat bahwa ini sebagai ungkapan sebuah perasaan, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui tentang Cilegon, sehingga itu kemudian diungkapkan. Seorang anak muda, ini saya lihat fotonya anak muda, dan itu saya kira bukan buzzer karena alamat segala macam. Ya. Kalau Kang Firman melihat hal serupa, kesal dengan hal serupa juga dengan Pak Haji soal kota Cilegon. Kalau saya bukan kesel, kalau saya gemes. Kok ya itulah, karena biar bagaimanapun saya merasa Cilegon itu punya banyak kenangan penting buat saya. Jadi saya pengennya sebagai putra daerah, siapapun pemimpinnya, ayolah kita bangun Cilegon dengan lebih baik. Ayolah biar masyarakat Cilegon bisa menikmati semuanya. Stop korupsi, karena korupsi tidak akan pernah bisa mensejahterakan masyarakatnya. Jadi sebagai pemuda, saya merasa ya Cilegon harus sekarang saatnya untuk berubah, untuk bisa maju ke depan. Karena semakin ke depan kan tantangan akan semakin berat, semakin tinggi. Kalau kita tidak mempersiapkan, anak-anak mudanya tidak diberikan ruang, tidak diberikan tempat, lalu kami ini akan kemana? Kami ini kalau tidak difasilitasi, tidak diberikan sesuatu oleh pemerintah di kotanya sendiri, berarti kami akan dicap sebagai calon pengangguran nanti ketika lulus dari sekolah atau dari kuliah. Jadi memang peran penting andil pemerintah terhadap bagaimana meningkatkan sumber daya manusia anak mudanya itu harusnya bisa lebih ditingkatkan lagi menurut saya. Gitu. Jadi makanya saya kenapa ya sudah saatnya lah, mungkin ini panggilan saya untuk turun ke Cilegon. Kalau Kang Firman melihat soal korupsi atau dinasti ini, ada contoh yang sangat mungkin dirasakan oleh Kang Firman di persoalannya pelik banget di Cilegon ini? Saya nggak mau bahas case by case ya, tapi biar bagaimanapun korupsi adalah perbuatan yang tidak terpuji. Karena kita tahu Cilegon ini kan kota santri dulunya. Kita sekolah itu di lain sekolah pagi ada sekolah sore, sekolah tidak iya. Di situ kita dibekali bagaimana membuat karakter anak-anak kecil, anak-anak muda menjadi karakter yang baik, berakhlak mulia. Percuma sekolahnya tinggi S2, S3, kalau akhlak mulianya nggak ada kan, melihat duit orang, lihat duit masyarakat masih tergiur. Ya kalau misalkan ada masih jiwa-jiwa seperti itu, ya saya sih sebagai anak muda, terlepas saya mencalonkan atau tidak, ya jangan jadi pejabat lah kalau masih tertarik dengan duit masyarakat. Kalau masih tergiur. Iya masih tergiur, mendingan jadi yang lainnya aja lah, karena kalau pejabat masih tergiur seperti itu, yang jadi korban adalah masyarakat kota Cilegon kalau pejabatnya masih tergiur dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Kalau Firman kan sudah mulai sering keliling di masyarakat, diserbu emak-emak gitu, diserbu kaum perempuan gitu. The power of woman. Mereka juga ini mengungkapkan keresahan yang sama dengan Kang Firman, atau ada apa yang ditangkap Kang Firman dari? Iya, banyak keresahan kalau ibu-ibu itu pengen punya pasar yang baik, yang bersih, yang rapi. Terus ibu-ibu juga pengen jalan-jalan tuh lampu-lampu Pak biar malam nggak gelap. Sebenarnya masyarakat itu pengennya halnya standar biasa.
gitu. Cuman hal standar kenapa tidak diperhatikan, itu buat saya belum terpenuhi. Iya, buat saya kenapa sih gitu? Apa masalahnya? Di mana beratnya? Berikanlah tempat yang baik untuk masyarakat Cilegon sehingga masyarakat Cilegon juga nyaman. Jadi nanti kan ada regenerasi. Saya sama Pak Haji Mumu paling mentok 2 periode Pak Haji ya. Tapi kan ada generasi kita yang akan meneruskan perjuangan kita, pembangunan. Jadi estafetnya itu semuanya untuk kemajuan Cilegon. Nggak diwariskan lagi ke dinasti yang lain. Buat siapapun anak muda yang punya kemauan untuk membuat Cilegon lebih maju, ini Cilegon bukan hanya milik keluarga tertentu, Cilegon milik kita bersama. Siapapun berhak. Itu tidak bukan berarti saya public figure nggak boleh, ini tukang bakso nggak boleh, ini pegawai kesehatan nggak boleh. Ini Cilegon punya semua. Yang ada di Cilegon itu majemuk, profesinya macam-macam. Jadi Cilegon milik bersama. Siapapun yang punya kemauan ingin merubah Cilegon, ya silakan sah-sah aja kan gitu. Yang penting niatnya untuk membangun Cilegon lebih baik dan mensejahterakan masyarakatnya. Saya kira itu. Siap. Luar biasa kawan fakta. Ternyata banyak hal soal persoalan Cilegon dan keinginan dua tokoh kita yang mencalonkan diri ini sangat luar biasa untuk masyarakat. Kita akan sambung lagi di sesi selanjutnya setelah rehat jeda yang satu ini. Fakta, kita kembali lagi di sesi bincang-bincang selanjutnya, masih soal buka-bukaan dengan Pak Haji Mumu dan Bang Firman. Tadi menarik tuh soal bagaimana Cilegon ini ternyata memang banyak persoalan juga di lapangan yang diserap oleh masyarakat. Tapi mohon maaf nih Pak Haji, ya ini banyak juga sindiran dari lawan-lawan politik. Pak Haji ini kenceng banget gitu tembakannya ke petahana. Ini karena dendam pribadi. Ini ada juga yang bilang begitu soalnya dalam politik. Nah, ini perlu saya jelaskan. Jadi nggak ada tendensi pribadi pada siapapun. Kita kan mempermasalahkan tentang sistem dan masalahnya. Nggak pernah saya menyebut nama orang secara tertentu. Hanya karena mungkin yang bersangkutan lagi jadi pertahanan saja, ya. Tapi kalau bicara soal pribadi, tendensi, saya kira nggak boleh lah. Tapi saya lebih kepada sistem, cara, kebiasaan, gitu ya. Kan Pak Haji juga sering diserang oleh lawan politik terus tim ses, tapi nggak juga sering ngejawab ya ke mereka di media sosial atau lewat kan mobil kada doang nyerangnya juga. Besok mobil kada sekarang sibuk nyerang kan, gitu ya, namanya cari salah biasa lah itu, gitu ya, cari-cari kelemahan itu biasa. Bang Firman, melihat fenomena di lapangan soal anak muda Cilegon seperti apa nih? Ya, kalau saya melihat anak-anak muda di Cilegon, mereka cuma minta diapresiasi aja sih sebenarnya, diberikan tempat, diberikan ruang aja sih. Kebanyakan anak-anak muda yang cerita sama saya itu, Kang tolong ya Kang, dibantu. Kalau misalkan nanti Pak Haji dan Kang Firman diberi amanah, tolong bantu kami ini pemuda-pemuda Cilegon. Karena sampai saat ini kadang-kadang masih kesulitan, ya saya nggak bisa jelaskan detail ya. Pokoknya masih ya mereka pengen mendapatkan kemudahan lah dalam mungkin dengan kegiatan-kegiatan mereka. Sebenarnya kalau kegiatan-kegiatannya positif, pemerintah ikut andil juga buat saya banyak hal yang dari hobi itu bisa jadi profesi kalau menurut saya. Itu juga bisa mengurangi jumlah pengangguran di Cilegon. Tapi mereka care dengan pilkada kali ini, dengan ajakan berpolitik Kang Firman. Iya, saya jujur ada beberapa yang mungkin peduli, care, aware, tapi ada beberapa juga yang mereka, saya nggak ngerti politik, saya nggak mau tahu lah masalah politik, tapi tetap pengen perubahan, gitu. Cuman memang mungkin sama seperti saya, anak muda kebanyakan kalau berbicara politik itu bukan hal yang menarik, gitu, karena pasti kita akan fokus dengan cita-cita kita, profesi kita, hobi kita yang sedang kita jalani, dan politik biasanya di luar dari keinginan anak muda gitu. Cuman ya saya jelaskan bahwa kita harus peduli dengan politik karena biar bagaimanapun nasib kota Cilegon, nasib sebuah bangsa bahkan itu ditentukan melalui jalur politik. Karena kenapa saya masuk ke dunia politik? Ya karena dengan politik ini adalah caranya bagaimana nanti kewenangan dan kebijakannya
itu bisa berpengaruh untuk masyarakat. Ya, Pak Haji, soal anak muda ini, tadi Kang Firman bilang masih ada juga yang nggak care. Pak Haji kan bicara soal perubahan Kota Cilegon. Bagaimana meyakinkan anak-anak muda ini? Saya kira gini ya, kalau anak muda itu disiapkan tempatnya, disiapkan sarananya, mereka nanti juga atraktif kok. Ya. Yang sekarang ada ini kan di Cilegon ini, anak muda dibiarkan begitu saja. Kesannya tadi itu nggak diurus. Ya, anak muda perlu tempat untuk berekspresi. Anak muda itu perlu disupport untuk berkreasi. Ya, mereka punya gagasan yang beda tentunya dengan kaum tua, gitu ya. Mereka punya idealisme, mereka punya cita-cita yang kuat, gitu ya. Nah, sehingga seharusnya pemerintah itu, siapapun ke depan, itu menyiapkan sarana buat anak muda. Ya, di Cilegon ini anak-anak mau yang main band aja susah, gitu ya. Kalau nggak di tempat-tempat di kafe-kafe, fasilitasnya nggak ada. Nah, makanya kenapa dalam salah satu visi misi yang kita sampaikan, diantaranya dalam rencana program unggulan itu adalah kami ingin ngebangun atau mewujudkan area wawadian di setiap kecamatan. Area wawadian. Area wawadian itu bahasa Cilegonnya dagang. Tapi sebetulnya dalam sebuah mimpi yang kami ingin sampaikan itu, di tempat itu ada tempat gedung aula buat balai warga, buat hajatan, buat apa, kemudian ada tempat olahraga buat basket, buat futsal dan sebagainya. Kemudian ada tenan-tenan mereka yang bisa berdagang, ada panggung anak muda di situ, kemudian ada juga terminal kecil buat para pengusaha online, ya, ojek online, kemudian mobil online di situ. Sehingga di sini tempat ini akan menjadi tempat yang menjadi sebuah potensi pasar. Nah, kalau tempat itu menjadi sebuah potensi pasar, diharapkan ada pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau ada pertumbuhan ekonomi, diharapkan menjadi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, anak muda juga ada ruangnya di situ. Konsepnya berarti one stop service gitu ya? Ya, istilah kerennya begitulah. Yang penting istilahnya apa benane. Bukan kayak pasar-pasar yang sekarang dibangun pemerintah. Pasar Ranggot, ya janganlah. Kasihan pasar Ranggot itu, pedagangnya nggak untung, ya, nggak begitu untung. Yang belinya juga kata orang Cilegonnya sumeh. Sumeh itu bahasa Jepangnya apa ya? Sumeh itu malas gitu. Kenapa? Mereka mau parkir susah. Ya, sudah parkir susah, tempatnya kotor. Padahal orang suruh jalan-jalan di mall seharian dia kuat meskipun nggak belanja. Kenapa? Karena yang dilihatnya enak, nyaman ya. Iya, tapi kalau yang dilihatnya berantakan nggak enak, jangan kan suruh jalan-jalan, datang aja nggak mau. Ya kan, dan persoalan pasar ini berlarut-larut sudah lama. Ya, itu di belakang itu kan ada gudang dibangun sampai sekarang nggak bisa dipakai juga akhirnya kan, gitu. Nah, ini kan masalah saya kira. Ada pasar baru lagi yang malah sampai sekarang belum diisi. Iya, itu yang di belakang itu, ya itu mas pedagang nggak mau ngisi di situ, atau pedagang mau ngisi di situ mungkin dilarang sama yang punya, kan gitu misalkan. Nah, saya kira keluhan ini juga banyak. Kenapa? Harusnya mereka punya tempat yang layak untuk berdagang, tempatnya enak untuk dikunjungi, kan bukan soal barang. Sekarang orang banyak suka belanja ke mart-mart. Ya, padahal di situ dia bayar pajak 10%. Udah gitu harus ngantri di kasir. Ya kan? Nah, di pasar tradisional mereka nggak perlu bayar pajak 10%, nggak perlu ngantri di kasir. Harga lebih murah. Ya, harganya lebih murah. Nah, cuman kenapa orang nggak cenderung ke sana? Pasti kan ada sesuatu logikanya. Ya, kalau parkirnya susah, kemudian pedagang juga yang mau dagang tempatnya kotor, kasihan kan? Gitu. Jadi gimana biaya kebersihan dipungutin, tapi partainya bersih, pasarnya nggak pernah bersih. Dan saya juga heran, jangan-jangan itu pasar nggak ada pendapatan tuh dalam PAD. Ya, saya lihat di bukunya nggak ada itu, belum ada catatan bahwa ada pendapatan dari pasar. Ya, terus pasar buat apa dibuat? Kan buat pertumbuhan ekonomi, ya, buat membina UKM, buat memfasilitasi masyarakat berbelanja, kan gitu. Tapi gagasan yang disampaikan Pak Haji itu bisa diterima oleh masyarakat ketika bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat. Ya, saya kira saya melihat orang Cilegon itu banyak yang pengen dagang. Cuman masalahnya tempatnya di mana. Oke lah, kalau di Cilegon ada Perumnas, beneran kan mereka bisa dagang di situ. Ya, bisa dagang kuliner apa kan? Itu pun bukan difasilitasi pemerintah sebenarnya. Bukan, itu kan bukan pemerintah daerah. Ya kan? Nah, sekarang orang Merak mau dagang di mana? Ya kan, dagang di pinggiran-pinggiran diusir-usir lagi kan? Orang Ciwandan mau dagang di mana? Jadi ada tempat yang disebut dengan area wadian, tapi tempat itu representatif seperti di kota-kota lain. Ya, tempatnya indah. Kata Pak Firman tuh ada konsep food garden, ya, food garden dan sebagainya. Di kota lain bisa, kenapa di Cilegon nggak bisa? Kan gitu.
Kami bilang kan pilihan anak muda sekarang memang sesuatu hal yang lebih nyaman gitu ya, lebih bisa untuk lebih eksis gitu di tempat-tempat seperti itu, dan memang belum banyak ditemukan di Cilegon. Perbandingannya tolak ukurnya gampang sebenarnya kalau itu ya. Kita lihat dengan kota tetangga kita saja lah gitu. Kalau di sana udah ada, di sini belum ada, nah udah kelihatan kan jawabannya udah iya. Nah, kalau ya kota-kota besar di Cilegon di luar di Indonesia mungkin sudah ada fasilitas A, fasilitas B, fasilitas C. Ya tinggal di compare aja. Apple to apple gitu. Mana yang belum di kita nih? Iya, tinggal gampang sebenarnya. 20 tahun ya, kota Cilegon berdiri. 20 tahun. Iya. Kota Cilegon berdiri. Artinya apa? Saya ingin sampaikan maknanya gitu. Maknanya 20 tahun kota Cilegon berdiri. Masih begini saja gitu maksudnya. Ya signifikan nggak perubahannya kan? Gitu. Dibandingkan kota Depok. Makanya penting perubahan itu. Iya penting perubahan itu Pak. Itu saya kira itu agenda kami lah. Gitu ya. Iya. Pak Haji, ini soal Pak Haji pernah melemparkan gagasan Rolas Karse itu ya? Iya. Rolas Karse Cilegon Mulia. Iya. Tapi satu hal juga yang menjadi menarik, sangat menarik, sempat dibahas oleh bahkan lawan politik juga, soal rencana Pak Haji penyerapan tenaga kerja. Ya. Janji keinginan Pak Haji bisa memenuhi di 100 hari pertama 2.000 tenaga kerja. Insya Allah. Ini masuk akal Pak Haji? Insya Allah, sangat masuk akal. Kenapa? Banyak yang belum optimal dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana caranya? Kan itu. Kalau ngomong 1.000, 2.000, 3.000 gampang. Atau misalkan Haji Mumu dengan Pak Firman bisa ngatasi pengangguran di kota Cilegon seluruhnya secara tiba-tiba begitu. Kita bukan malaikat. Tapi diurus. Nah, bagaimana kan caranya kalau bicara ketika soal diurus? Yang pertama, pemerintah harus mengoptimalkan hubungannya dengan industri. Yang saya kira optimalnya itu dalam kerangka apa? Dalam kerangka menyamakan persepsi bahwa keberadaan industri, keberadaan pemerintah itu tentunya dapat memberikan manfaat buat masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah lapangan kerja. Mungkin industri-industri yang di Cilegon ini semua sudah punya karyawan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atau mungkin mereka sudah tidak lagi butuh karyawan karena sudah punya karyawan semua. Karena industri kita juga padat modal. Iya, padat modal dan sudah punya karyawan lah. Tapi jangan lupa, setiap industri Cilegon itu punya rekanan. Punya subkontraktor, punya partner, punya mitra yang jumlahnya saya kira tidak kurang dari 5.000. 5.000 perusahaan gitu ya. Ya, pemerintah daerah yang ngurus lewat Disnaker dicatat itu perusahaan A, rekanan perusahaan apa, butuhnya tenaga kerja apa, klasternya apa. Kalau 5.000 perusahaan di Cilegon yang jadi rekanan dititipkan 1 orang saja untuk kerja, diurus ya, artinya 1 orang aja untuk kerja di 1 perusahaan, masalah pengangguran kan bisa terurai. Masalahnya diurus atau enggak? Ini kan lucunya begini, Cilegon buka bursa lowongan tenaga kerja, jadi orang Cilegon ini mau orang ngalem. Ya, kenapa? Dibuka bursa lowongan tenaga kerja, yang daftar bukan orang Cilegon, dari Semarang, dari Surabaya, dari Jakarta. Boleh mereka kerja di Cilegon, tapi dengan catatan orang Cilegonnya diprioritaskan, diutamakan dengan adanya keberpihakan. Caranya gimana? Diurus. Lewat dinas tenaga kerja itu ya jangan sampai cuma bikin kartu kuning doang. Gitu. Selama ini juga website dinas tenaga kerja atau tampilan di dinas tenaga kerja untuk lowongan pekerjaan juga nggak update juga. Ya pertama nggak update, kemudian website apa juga di Cilegon nggak update kok Pak. Iya, mohon maaf lah. Sekarang orang Cilegon siapa yang bisa melihat anggaran belanja daerah Cilegon? Ya, termasuk rinciannya. Jangan rincian. Itu saya lihat buku APBD. Kalau nggak salah fontnya saja itu fontnya di bawah angka 10. Di bawah 10. Pada undang-undang itu fontnya harus 12. Ya. Yang baca siapa? Yang bisa lihat siapa? Artinya di samping tidak diurus, transparan juga nggak ada. Saya lihat begitu. Kebijakan pemerintah sebenarnya yang menentukan juga bagaimana penyerapan tenaga kerja itu. Oh iya dong, pemerintah itu di daerah ya. Kalau bupati, gubernur, wali kota sebutan aja, itu presiden sebutan aja. Intinya adalah esensinya kepemimpinan. Nah, kepemimpinan di daerah itu kalau boleh saya ilustrasikan adalah ibarat orang tua bagi masyarakatnya. Yang tentu diurus lah. Ya masyarakatnya diurus lah. Kemudian yang kedua selain itu adalah kepala wilayah yang menata tata ruang wilayah. Jadi 2 hal itu yang substansi saya kira. Kalau sebutan bupati, gubernur, wali kota, presiden itu kan sebutan undang-undang saja. Esensinya kepemimpinan di daerah. Gitu. Nah sekarang kalau yang nganggur banyak nggak diurus, yang kemarin lulus belum kerja
sudah tahun ini ada yang lulus lagi. Ya jelas nambah, makanya wajar kalau kemudian Cilegon katanya kota industri, penganggurannya sampai 9,2%. Sekarang Urutan sudah kedua. COVID, pengangguran 9,68% sampai ke urutan kedua Provinsi Banten. Masa Pandeglang ngalahin Cilegon, Iya. masa Lebak ngalahin Cilegon, kan gitu. Potensinya besar kita. Potensinya besar kita, gitu kan? Logikanya nggak ketemu, gitu. Ya ketemu logikanya kalau diurus, gitu ya. Kang Firman, bicara soal tenaga kerja ini kaitan dengan SDM. Masih ada juga kadang nih suara-suara yang menyebutkan kadang SDM Cilegon ini nggak bisa bersaing juga dengan yang dari luar. Gitu. Kalau Kang Firman melihat itu memang seperti itu atau memang harus seperti apa gitu pemerintah ke depan? Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Boleh jawab dulu. Ke Pak Haji aja. Boleh. Jawab dulu. Iya, boleh. Pak Firman orang Cilegon, Iya. bisa bersaing di nasional. Betul. Jadi tidak ada alasan sebetulnya. Sekarang soal SDM segala macam itu bisa dilatih. Ya. Ya jangankan manusia gitu ya. Yang bukan manusia aja bisa dilatih kok. Betul. Ya. Saya ingin ilustrasikan begini. Dibuat BLK, dilatih tenaga kerja. Ya dilatih terus, kalau nggak kerja buat apa? Ya kan, latihan terus kerja enggak. Fasilitasinya. Justru yang penting ruangnya dulu. Ruang kesempatan kerjanya dulu. Ada di perusahaan apa? Oke, kalau perusahaan induknya apa? Kalau di rekannya apa? Kalau di subkonnya apa? Kebutuhannya tenaga kerjanya berapa? Klasternya apa saja? Ya itu harus diurus. Buat apa di tenaga kerja? Saya kira dari segala kerjaan Cilegon juga kepengen begitu. Cuman kan kebijakan pemimpinnya begitu nggak? Itu masalahnya. Mendorong nggak gitu? Ya mendorong nggak ke arah situ. Saya kira semua pejabat PNS tersebut SDM-nya bagus kok. Ya. Ya, cuman lagi-lagi kan soal policy, soal kebijakannya. Ya tadi itu, ya karena urusan korupsi ngapain ngurusin pengangguran, nggak ada untungnya. Ngapain ngurusin banjir, nggak ada untungnya. Kenapa? Lebih untung ngurusin ngebangun proyek. Yang penting ada lebih Cilegon begitu. Menarik ya. Iya. Tapi gimana Kang Firman soal ke depan lah mungkin kalau Kang Firman bagaimana ngebangun SDM kita ke depan lebih ya selain tadi persoalannya kebijakan, polisinya memang nggak tepat, tapi SDM kita kan tentu perlu untuk didorong lagi kualitasnya. Sebenarnya SDM Cilegon buat anak-anak mudanya nggak kalah sama kota-kota luar. Ya. Sebenarnya banyak kok SDM Cilegon juga yang qualified, yang bagus, yang pinter. Bahkan ada kemarin salah satu putri dari Cilegon cum laude kan di ITB. Ya. Ya itu juga kan menunjukkan bahwa Padahal anak tukang beca. iya, menunjukkan bahwa Cilegon juga SDM-nya sebenarnya luar biasa, unggul. Gitu. Cuman ya itu diberikan kesempatan apa tidak, itu Disupport aja. atau tidak. Disupport apa tidak, itu aja sih tinggal sebenarnya. Kalau dari segi SDM sih saya kira nggak kalah kok sama kota-kota lain. Iya. Soal SDM juga ini soal program di Rolas Karse itu ada di Pak Haji ya. Ya. Pendidikan apa? Pelatihan keterampilan, kemudian pelatihan teknis, ya, yang tentunya kita harapkan punya kemampuan, ya bisa berdaya saing. Tapi jangan dilatih doang. Bentuknya apa tuh Pak? Ya, pelatihan tenaga kerja, pelatihan keterampilan keahlian, itu ya leadership, Di kemudian sekolah-sekolah atau di digitalisasi. Saya kira bisa dilaksanakan di sekolah, bisa dilaksanakan perguruan tinggi, bisa dilaksanakan di masyarakat umum. Ya. Bukan membentuk PLK di BLK saya kira perlu, tapi nggak mesti di setiap kecamatan lah. Yang perlu setiap kecamatan tuh lowongan kerjanya, bukan BLK-nya, gitu. Kalau ngelatih mah cepet juga bisa kok. Orang di Cilegon bisa di Serang di mana ngelatih kan bisa aja. Iya. Walaupun BLK itu perlu. atau sarana di sekolah ditingkatkan ya. Ya, sarana di sekolah ditingkatkan bisa aja itu mah. Tapi yang penting peluang kerjanya ada nggak? Saya katakan tadi dilatih kerja mah enggak. Kan kasihan masyarakatnya, Pak. Iya. Itu. Yang atlet mah berlatih tapi nggak tanding-tanding. Iya. Iya. Jadi nggak bisa mengharumkan. Ya intinya peluang negara. kerjanya dulu Pak, dan ini perlu keberpihakan ya. Satu tadi saya katakan, mengoptimalkan hubungan industri dengan pemerintah. Yang kedua, menggerakkan sektor UMKM yang relevan. Orang Cilegon ya jangan dibikin seperti orang Garut, bikin sabuk kulit atau bikin jaket kulit, karena apa, di Cilegon nggak laku, kan bukan daerah pegunungan. Ya, kemudian UMK Cilegon dengan Garut kan berbeda. Ya. Nah, bahasa yang saya sampaikan mungkin tidak populis, tapi pemerintah Cilegon selama 20 tahun kota Cilegon berdiri belum kelihatan ya menggerakkan sektor industri UMKM hilir berbasis industri hulu. Nah ini bahasanya nggak populis, Ya. tapi saya mau jelaskan nih,
Apa itu industri hulu, apa itu industri hilir? Industri hulunya banyak di Cilegon. Industri hulu itu industri bahan baku, industri pusat bahan baku. Bahan baku. Kemudian industri hilir itu adalah industri yang memproduksi dari hasil sebuah produk bahan baku. Ya. Saya ambil contoh sederhana. Di kita itu ada industri logam. Ya, logam itu pelat, baja, zinc, alum dan sebagainya ya. Di kita itu ada pabrik kimia buat bahan baku plastik. Di kita ada pabrik tepung, makanan, pabrik gula dan sebagainya. Saya ambil contoh aja. Ya. Yang logam. Selama ini ya kita punya bahan baku logam Bengkalo. Tapi ingat, saya ingin sampaikan dulu, posisi Cilegon ini sangat strategis dari aspek pasar. Ya. Cilegon ini dekat dengan Jabotabekaban. Cilegon dekat juga dengan wilayah Sumatera. Kita punya bahan baku misalkan di Blue Scoop. Ya. Dari Blue Scoop dikirim ke Surabaya, ke Semarang, ke Tangerang, ke ya Jawa Timur, Jawa Tengah lah. Di paling dekat ke Tangerang. Di sana dibikin baja ringan. Pabrik hilirnya di sana. Hilirnya di sana. Nah, kemudian dari sana balik lagi dijual ke Cilegon, bahkan ada yang nyebrang sampai ke Pulau Sumatera. Lewatnya lewat mana? Lewat Merak kan? Iya. Lewat Cilegon. Nah, ini kan bahan baku dari Cilegon ke wilayah lain kan sudah ongkos. Harganya tinggi. Dari sana setelah jadi produk balik lagi ke Cilegon. Ya. Logikanya, kenapa ini tidak dibuat di Cilegon? Kenapa? Kalau ini dibuat di Cilegon, kita sudah menang dari ongkos pertama bahan baku berangkat. Kedua pulangnya setelah jadi produk ongkos lagi kan? Ya. Kenapa ini nggak dibuat di Cilegon? Artinya apa? Kalau ini dibuat di Cilegon, Cilegon UMKM-nya bisa bersaing dengan daerah lain. Tuh itu kan mesinnya juga nggak repot-repot amat. Itu kan cuma bikin baja ringan, kemudian apa? Benteng 20 tahun investor nggak melirik itu, investor UMKM misalkan. Padahal kan tadi itu peluangnya sangat besar. Ya. Dari segi cost produksi lebih. Ya mungkin malas kali investor juga Pak. Kalau bentar-bentar perizinan di ribut tangkap KPK gitu kan. Perizinan harus bayar sekian. Itu kan buktinya ditangkap KPK kan ada tuh. Ya mungkin investor mana juga malas kalau begitu caranya. Ya kan. Problemnya itu akhirnya. Saya kira problemnya itu lagi-lagi soal korupsi. Ketika orang mau investasi, iya males lah. Ragu. Iya, orang segede Transmart aja itu izinnya sampai jadi skandal korupsi kok. Padahal di sini sudah jelas mau bangun, ya kan, mau investasi, mau bangun usaha di sini. Tapi kemudian diganjel soal perizinan, tangkap KPK kan rasain tuh makanya, kan gitu. Iya. Iya kan, ya itu kan ini apa namanya realitas. Memang. Jadi malas orang juga mau usaha di sini Pak, bisa lari ke daerah lain, gitu kan. Padahal kalau investasi masuk itu kan bisa memberikan manfaat selagi pemerintahnya ngejagain istilahnya kan. Dengan keberpihakan, gitu ya. Ya, ini lagi-lagi kan problem di level top leader kemarin itu lah Pak Ji yang disampaikan soal kasus korupsi segala macam. Udahlah 20 tahun kota Cilegon berdiri ya, 2 kali punya wali kota, 2 kali tangkap KPK. Kurang bukti apa lagi? Tapi di bawahnya, perangkat di bawahnya ada ASN, ada pejabat. Apa emang semua sama tersistem seperti? Enggak, saya kira enggak. Mereka juga nggak mau lah korupsi, mereka punya anak istri kok, mereka takut juga ya. Ya tapi kalau dipaksa untuk ngamankan kebijakan, satu sisi pimpinan, ya, satu sisi kemudian risiko hukum, ya disinilah perlunya membuat sebuah kenyamanan, gitu ya. Kenapa? Mereka kasihan, mereka pejabat PNS juga ASN punya anak istri, ya kan kalau urusan sama hukum juga kan ribet ya, malu ya apalah kan gitu tuh. Nah lagi-lagi soal kebijakan atau polisi dari pimpinannya. Kalau suruh ngamankan kebijakan yang melanggar hukum, coba bayangkan kalau jadi PNS, jadi ASN, suruh ngamankan kebijakan yang melanggar hukum. Satu sisi dia ngadepin pimpinan, harus patuh terhadap pimpinan kan, ya siap patuh kan terhadap pimpinan. Harus biasa. Ya satu sisi harus berhadapan dengan urusan hukum, kan kasihan. Gitu. Pak Jo optimis berarti kalaupun nanti dipercaya untuk duduk sebagai top leader. Optimis, budayanya bisa dibangun. Budaya kebiasaan bisa dibangun. Saya yakin semua punya semangat tidak ingin korupsi, gitu ya. Cuman faktor kemudian menjadi korupsi kan ada sebabnya, ya kan. Tapi rata-rata kelihatannya di Cilegon ini ya diduga karena ngamankan kebijakan pimpinan. Tanya deh itu yang kemarin tetapkan tersangka itu di masalah JLS tuh, dia korupsi sendiri apa ngamankan kebijakan pimpinan di PU, ya kan, yang di PU kan akhirnya menjadi korban. Ya, inilah mungkin implikasi buruknya dari korupsi di Cilegon. 20 tahun loh. 20 tahun Cilegon berdiri identik dengan
punya 2 wali kota, 2 kali tangkap KPK. Wah, ini yang dibilang belak-belakannya Pak Jokowi ini. Ya, ini kan apa adanya. Apa adanya sebenarnya. Jujur, Apa adanya. fakta. Kalau Kang Firman kan di dunia politik belum punya pengalaman lah ya, atau di pemerintahan belum. Kalau nanti diamanahkan jadi wakil wali kota mendampingi Pak Haji ya, peran apa nanti akan diambil misalkan ketika mengkonsolidasikan pemerintahan ASN? Ya pasti namanya saya wakil, pasti saya harus siap dong membantu kebijakan-kebijakan yang nanti akan menjadi prioritas. Itu ya saya siap membantu apapun itu. Karena biar bagaimanapun kita bukan berbicara bagian, tapi berbicara bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana membangun kota Cilegon jadi lebih baik itu. Jadi apapun sekiranya nanti yang kasarnya itu jadi bagian saya untuk saya ini ya itu saya harus siap. Jadi ini bukan masalah peran apa, bagian mana gitu. Tapi ini kita karena kita bersama-sama, dan ini juga bukan saya dan Pak Haji Mumu aja, tapi ini juga harus melibatkan banyak masyarakat Kota Cilegon untuk pembangunan Kota Cilegon. Walaupun nanti kita sebagai perwakilan dari masyarakat, kita yang akan mengesahkan secara ini ya, tapi ya semuanya. Pak Firman juga percaya dengan Pak Haji tadi sampaikan, ASN kita masih punya katakan kualitas yang bagus dan komitmen yang baik juga. Insya Allah saya percaya. Untuk ke depan mendukung pemerintahan. Insya Allah percaya saya. Karena tidak ada manusia yang sebenarnya ingin berbuat sesuatu yang ini, kecuali emang watak dari dulunya emang punya niatan-niatan yang tidak baik. Tapi saya rasa banyak orang Cilegon yang baik-baik kok. Mungkin hanya posisinya saja yang tidak menguntungkan. Jadi siap. Ya. Oke kawan fakta, banyak hal juga tadi diulas oleh kita bersama dua narasumber. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Persepsi Fakta. Baik, kawan Fakta Banten, masih berjumpa lagi dengan saya, Kang Ican, dengan dua tamu kita yang spesial pada malam hari ini. Yang luar biasa, ternyata makin malam makin hangat ini. Sholat. Live kita sangat luar biasa dan belak-belakan ternyata, buka-bukaan Pak Haji. Soal Kota Cilegon dan soal lain-lainnya tentang perjalanan pemerintahan Kota Cilegon. Ya, kita masih lanjut dengan perbincangan hangat kita malam hari ini dengan Pak Haji Mumu dan Bang Firman. Kita akan kupas lagi nih program-program beliau nanti di Pilkada kali ini. Ya Pak Haji, soal rolas karse yang disampaikan, mungkin belum familiar juga yang 12 program itu yang ditawarkan oleh Pak Haji. Sudah disampaikan bahasanya belum familiar. Bahasanya belum familiar. Iya, sebetulnya harusnya familiar. Iya. Orang Cilegon yang paling tidak mengenal bahasa Cilegon. Rolas karse itu apa saja Pak Haji? 12 cita-cita ya. Iya. Dan saya kira ada 12 program rencana unggulan yang memang kita ingin perjuangkan atau cita-citakan, karena memang itu berkaitan dengan masalah yang ada di sini. Solusi buat menyelesaikan ya, persoalan. Mudah-mudahan bisa jadi solusi. Pertama misalkan soal peningkatan moral dan akhlak. Ya. Saya kira titik tumpunya ada di mana? Titik tumpunya kan ada di pondok pesantren dan madrasah. Cilegon ini kayaknya jumlah pondok pesantren dengan madrasah, dengan jumlah pondok pesantren dengan tempat hiburan kebanyakan mana? Nah, gitu. Ya, saya kira masyarakat biar jawab sendiri deh. Ini lagi hari santri nih, kebetulan hari santri. Jadi saya melihat belum ada upaya pemerintah untuk mengoptimalkan peran pondok pesantren dan madrasah. Ya. Padahal madrasah, pondok pesantren itu ada hal penting yang mungkin kita lupakan. Ya, yang pertama, generasi itu ditempa akidah dan tauhidnya di mana? Kan di madrasah pondok pesantren. Generasi itu diajari tentang bab toharoh, niat sholat, tata cara sholat, tata cara ibadah dan sebagainya di mana? Kan di madrasah pondok pesantren. Ya. Nah kemudian generasi itu ditempa akhlak dan moralnya di mana? Di pondok pesantren. Apa kemudian pendidikan umum tidak ada pelajaran agama? Ada, tapi cuma 90 menit seminggu. Ya. Nah sementara benteng pertahanan terakhir akhlak dan adab itu adalah adanya di pondok pesantren dan madrasah. Maka kita berharap ke depan itu bisa diperkuat peran pondok pesantren dan madrasah, sehingga Cilegon katanya kota santri, ya kan? Nggak apa-apa Cilegon kota industri, tapi kan paling enak disebut kota santri dan kota industri, gitu. Industrinya tumbuh silakan,
bagus itu kan. Nah tapi kota santrinya identitasnya jangan dijual. Religiusnya Cilegon harus harus punya kearifan lokal. Ya, dan salah satu kearifan lokal itu pondok pesantren, termasuk kearifan-kearifan lokal yang lainnya. Nah ini hari ini sampai sekarang saya bingung. Di Cilegon tuh kalau ada hari ulang tahun kota Cilegon, ya itu ada yang namanya pawai etnik karnival. Ya. Sampai sekarang nggak tahu saya yang Pawai linglung. budaya katanya. Iya, nggak tahu saya yang linglung, nggak tahu pemerintah yang linglung. Ya, kenapa saya katakan demikian? Apa filosofinya, hubungannya etnik karnival yang dari Jember itu dengan Cilegon? Korelasinya apa? Itu makan biaya miliaran untuk acara itu. Ya, saya kira mendingan masyarakat Cilegon, santri-santrinya, kemudian seluruh masyarakat itu suruh ngumpulin tenong, tahu nggak tenong? Iya. Yang isinya beras, sampaikan bawa kalau alun-alun, dibagikan di sana hasilnya buat masyarakat yang tidak mampu atau anak yatim piatu, kan jauh lebih manfaat. Itu budaya lokal ya. Lah dari dulu Cilegon begitu, punya kearifan lokal, saling memberi, saling membantu. Ya. Ya kan, ya meskipun filosofinya cuma bawa tenong gitu kan. Ya. Di tenong itu ada berasnya, ada apanya. Kan ini saling bantu, saling memberi. Ya, artinya budaya yang sudah bagus di Cilegon ini jangan dirusak pakai karnival lah, segala macem lah. Itu kan yang ada kayak kupu-kupu itu saya lihat itu. Kupu-kupunya besi lagi. Gitu kan. Nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung. Inginnya menunjukkan multi etnis mungkin. Iya betul bahwa Cilegon multi etnis, tapi kearifan lokalnya jangan dibuang. Jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan gitu ya. Kearifan lokalnya harus dipertahankan, bila perlu terus dikembangkan. Contoh nih Pak, Cilegon kenapa sih nggak bisa ditetapkan misalkan hari Kamis seluruh perusahaan BUMN yang ada di Cilegon termasuk perbankan, pemerintah, sekolah, perusahaan-perusahaan pakai batik Cilegon. Ya, dibuat batik Cilegon atau pakaian khas Cilegon yang kira-kira dipakai nggak aneh-aneh lah gitu ya. Dia desainnya bagus ya, kemudian menarik, harganya terjangkau. Saya kira kalau itu ada perdanya diperintahkan oleh pemerintah, semua perusahaan mau kok. Apa kita perlu menunjukkan identitas jati diri kita, itu kan kita orang Cilegon gitu, kita orang Cilegon ya itu harus diperlihatkan juga dan harus terus dikembangkan. Maka dari situ akan tumbuh ekonomi, kan orang ramai ngebatik apa segala macam kan gitu. Betul. Nah sekarang ini kan nggak ada Pak, hambar gitu, kalau sayur nggak ada garamnya. Cilegon ini jati dirinya kayak apa sih sebetulnya gitu ya. Maka sebagai Cilegon kota santri itu kita ingin memperkuat pondok pesantren dan madrasah tadi sebagai identitas jati diri kota Cilegon. Saya juga mau dalamin ini Pak, di program Ormas Karse ada pendidikan gratis tapi plus. Sekarang kan udah gratis sebenarnya. Iya, bener nggak gratis? Enggak, ada yang bilang sudah gratis, ada yang bilang belum. Nah, dua-duanya perlu dijelaskan. Jelaskannya begini. Pemerintah pusat APBN sudah mengupayakan adanya pendidikan gratis. Nah, tetapi pendidikan gratis itu belum sepenuhnya meringankan beban masyarakat. Apa contohnya? Kan ada BOS tuh. Dana BOS itu dari pusat. Kita ada perhitungannya tuh. Ya. SMP misalkan rata-rata nilai pendidikan per siswa per tahun 2,5 juta. Ya. SD 2 juta misalkan. Kemudian TK itu sekitar 3 juta. Ya. Ini rata-rata perkiraan biaya pendidikan. Ya, meskipun tiap daerah beda-beda. Nah, saya ingin ambil sampel yang SMP. SMP misalkan di angka rate 2,5 juta per siswa per tahun. Ya. Kan sudah di-cover oleh BOS. Apakah BOS sudah meng-cover semua? Kan belum. Nah, BOS yang dari pemerintah pusat dari APBN ini sudah meng-cover, mengupayakan adanya pendidikan gratis. Dengan meng-cover misalkan dari 2,5 juta itu di-cover 1,1 juta. Maka masih ada sisa 1,4 juta. Nah, terus pemerintah daerah ngurusin nggak yang 1,4 juta ini? Makanya wajar kalau tiap tahun ajaran baru kenaikan kelas ibu-ibu masyarakat ribut itu soal buku LKS. Suruh beli buku LKS. Suruh beli buku LKS yang harganya mahal. Udah dipusingin soal seragam, suruh beli buku LKS pula. Iya kalau anaknya 1, kalau kayak saya anaknya 6 gimana? Kan ya, biayanya kan besar. Nah, artinya harus ada peran pemerintah daerah masuk di situ, di yang 1,4 itu. Makanya kita sebut dengan pendidikan gratis plus minimal buku LKS-nya tidak bayar. Syukur-syukur punya kemampuan daerah dan disetujui oleh DPR ya, agar seragam juga itu dibiayai oleh APBD Kota Cilegon. Sehingga pendidikan sudah diupayakan gratis plus diringankan beban masyarakatnya. Maka kita tidak ada lagi embel-embelnya. Ya, makanya kita sebut dengan istilah pendidikan gratis plus. Bang Firman nih, soal SDM generasi emas, ada apa cita-cita ingin beasiswa 25.000 multi jenjang. Ya. Bang Firman melihat di SDM kita, anak generasi muda kita memang masih kurang sekali pendidikan untuk
Itu lebih prioritas ke pemuda atau pemudi Cilegon yang punya kepintaran, yang punya skill lebih, tapi terhalang oleh masalah finansial. Jadi saya pengennya sebagai pemerintah memberikan fasilitas itu agar anak-anak muda Cilegon yang pintar, yang punya keahlian itu tidak putus di tengah jalan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi biar bagaimanapun penting, karena buat saya pemuda-pemudi Cilegon ketika mereka bisa bisa SDM-nya meningkat, itu kan menjadi aset juga untuk kota Cilegon. Karena Cilegon butuh orang-orang seperti itu nanti ke depannya. Kalau selama ini kan berkembang soal kompetisi tenaga kerja misalkan, kita masih menyatakan bahwa harus maksimal tenaga kerja lokal tapi level SMA saja. Apakah emang Cilegon belum percaya diri untuk SDM yang sarjana gitu? Bukan nggak percaya diri, kesempatannya nggak diberikan, supportingnya tidak ada. Mungkin lebih suka masyarakatnya tidak cerdas. Gitu ya. Kenapa? Kalau masyarakat tidak cerdas bisa dibombongin, gitu. Kalau saya lihat begini, saya katakan tadi peluang kerjanya dulu Pak, peluang kerjanya disiapkan paralel dengan pelatihan SDM-nya. Nah, pelatihan SDM itu dengan keterampilan teknis, ya, kemudian training keahlian. Nah, kemudian terkait dengan beasiswa yang 25.000 itu kan disebutkan sebagai beasiswa multijenjang. Multijenjang itu ya dari TK, dari SD, dari SMP. Pak Firman tadi dikatakan ada orang yang punya keahlian, kemampuan, dia punya kecerdasan, tapi kemudian tidak punya kemampuan biaya. Maka supporting harus ada di situ. Peran pemerintah daerah harus hadir di situ, gitu ya. Nah, termasuk juga perguruan tinggi, meskipun itu kewenangan dari pemerintah pusat, ya kan. Tapi dari sisi lain, misalkan dari sertifikasinya, ya, ongkosnya, ya kan sekarang banyak nih mahasiswa mereka lulus kuliah, kemudian mereka juga diberikan pelatihan sertifikasi, misalkan K3LH, ya, kemudian keterampilan administrasi, akuntansi dan sebagainya. Nah, ini kan ada prioritas supaya mereka ketika lulus mereka juga sudah punya sertifikasi keterampilan dan keahlian, termasuk mengoptimalkan agar SDM Cilegon itu beradaptasi dengan era digital, ya, 4.0, ya kan. Mereka juga, kita ingin menciptakan generasi digital, generasi emas itu ke depan. Kalau soal kualitas kesehatan nih Pak Haji, lagi COVID ini kan juga ramai juga dibahas soal fasilitas kesehatan di kota Cilegon. Iya. Aduh, gimana Pak Firman? Gimana soal fasilitas kesehatan? Ini Pak Haji juga, Pak Ican kadang-kadang mancing-mancing. Ini kan ada di program Rolas Karse. Ya, betul Pak. Betul memang Pak, nggak bisa kita kepungkirin. Saya selama ini kan hanya mendengar, tapi kemudian begitu tes kesehatan di rumah sakit dengan Pak Firman, ya, tanggal 7 sampai tanggal 10 hari, ya, 4 hari kita bulan September itu, ya, kita memang melihat langsung bagaimana kondisi rumah sakit. Saya kira dokternya bagus-bagus Pak. Sama kok dokter di rumah sakit RSUD, ada yang sama dengan dokter juga di RSKM. Ya, dokternya bagus-bagus, yang S2, yang S3 kan, kemudian perawatnya juga bagus-bagus, SDM-nya, mereka ada yang S1, S2, artinya secara SDM sudah mumpuni. Nah, cuman ketika pengelolaan rumah sakit yang bermasalah, kira-kira kalau ada komplain masyarakat, itu komplainnya ke siapa? Pasti kan yang dimarahin perawat dulu, ya kan, seolah-olah dokternya nggak bisa kerja, padahal ya dokter sudah ada standar profesinya kok, gitu ya. Nah, ini yang saya kira masalah rumah sakit ini masalah tata kelola dan pelayanannya yang menjadi masalah. Padahal maaf, Cilegon itu posisinya sangat strategis dari sisi apapun. Jadi kalau ibarat orang buka toko itu di perapatan, pinggir jalan. Rumah sakit RSUD Cilegon itu, ya, itu tidak jauh dari orang berobat Bojonegara, Pulau Ampel. Kira-kira kalau rumah sakitnya bagus, orang Bojonegara, Pulau Ampel berobatnya di mana? Ke Serang jauh, ke Cilegon dekat. Termasuk juga orang Anyer sampai ke Cinangka, ya. Itu kira-kira Pak Ican ya punya rumah di Anyer. Kalau rumah sakit Cilegon bagus, mau berobat ke Serang apa ke Cilegon? Cilegon kan? Iya. Nah, kemudian juga wilayah Serdang sampai ke wilayah Serdang ke sana, ya, itu. Nah, artinya apa? Kita diuntungkan secara geografis, meskipun rumah sakit nggak boleh cari untung, sifat pelayanan, tapi kita diuntungkan dengan posisi yang sangat strategis tadi itu. Cuman kalau rumah sakitnya ya mengkononiku, gitu ya, kayak begitu, ya kalau Pak Ican nggak nanya, saya nggak mau cerita sih, gitu ya.
kondisi rumah sakitnya begitu, kasihan Pak. Ya, sehingga ramai berita di koran dulu kan bahwa seolah-olah satu-satunya RSUD yang bangkrut di Cilegon itu adalah di Indonesia itu rumah sakit. Cilegon kan juga. Dengan APBD kita yang 2 triliun. Iya, APBD 2 triliun terus rumah sakit nggak terlalu repot Pak. Kenapa? Di kita tuh banyak karyawan yang punya asuransi. Ya, sudah punya fasilitas asuransi mereka. Gitu. Hampir boleh dikatakan 30-40% lah. Mereka yang di Cilegon itu kan kerja di industri, mereka sudah punya fasilitas asuransi kesehatan. Bicara kemampuan pendanaan rumah sakit sudah tercover sebenarnya. Harusnya, nggak tahu ya kalau kemudian semua hal yang berkaitan dengan kepentingan rumah sakit dianggap proyek, lagi-lagi urusan dicari lebihnya gitu kan. Alkes yang dibuat yang harusnya kualitasnya bagus, kemudian dikasih ganti kualitas yang nggak bagus, misalkan ya. Kemudian obat yang harusnya 10.000 butir berkurang jadi tinggal 6.000 butir. Ya wajar lah kalau berobat nggak ada obatnya. Gitu. Kalau Bang Firman soal infrastruktur, melihat infrastruktur kita di program Pralaskarsa ini soal penataan taman kota, taman budaya, gelanggang remaja, area minat bakat tentang Go for Smart City. Cilegon juga sempat menggaungkan soal Cilegon Smart City. Kang Firman apa yang mau dilakukan ini ke depan soal penataan infrastruktur ini sebenarnya? Ya pasti membenahi lah. Yang sudah baik ya kita tingkatkan, yang belum baik, yang belum ada kita buat. Karena biar bagaimanapun namanya kota itu kan tidak satu aspek saja, tapi banyak aspek. Jadi ya semua fasilitas-fasilitas idealnya sebuah kota yang maju ya harus sudah lengkap. Disediakan. Kita sudah punya alun-alun Cilegon kan katanya begitu. Pakai enggak? Ya. Belum maksimal kelihatannya. Ya dijawab sendiri. Ya Pak Haji, soal yang menarik juga pernah tersampaikan Pak Haji itu BUMD lintas daerah. Ya. Ada rencana membangun BUMD baru yang bisnisnya bisa ekspansi. Seperti apa itu? Harus. Gini, BUMD kita ya jangan jadi jago kandang. Misalkan BUMD cuma ngurusin solar, ya kan, untuk kapal, kemudian ngurusin ya manja lah. Jadi BUMD kita harus bisa menjadi BUMD petarung yang mampu dia berekspansi usaha di luar. Nah sehingga keuntungan dari luar bisa dijadikan sumber pendapatan asli daerah penambahannya. Ya, apa saja usahanya gitu kan? Karena apa? Banyak kok perusahaan BUMD DKI itu yang keluar kemana-mana usahanya. Tapi hasil untungnya itu buat income pendapatan asli daerah. Nah kita ingin berikan contoh. Kalau orang Amerika sana di sini bisa bikin McD, bisa bikin KFC gitu kan? Di tiap daerah. Itu artinya apa? Selama ini terus berkembang karena apa? Karena untung. Ya kan? Pertama dia bisa menyerap tenaga kerja. Ya. Yang kedua dia bisa mendapatkan penambahan income buat PAD-nya, kan gitu. Nah, tadi itu dia harus berani ekspansi usaha keluar. Pasar ini banyak kok. Jenis usahanya yang sudah terpikirkan banyak, mau kuliner kayak, mau food market kayak, ya mau kemudian membuat sebuah produk kayak, saya kira banyak. Ya, tadi kan bahan baku di kita kan banyak. Industri hulunya banyak. Kita mau bikin apa juga bisa, Pak. Harusnya itu ditangkap oleh BUMD. Ya, harusnya bisa ditangkap sebagai peluang. Gitu, peluang untuk menyerap tenaga kerja, peluang juga untuk menambah income pendapatan asli daerah. Gitu, supaya income-nya jangan jalan di tempat. Gitu kan. Masa PAD Cilegon cuma 600 miliar. Gitu kan. Lihat itu Depok tetangga udah berapa, padahal Cilegon dengan Depok lahirnya sama, akte lahirnya sama, kembar siang. Undang-undangnya sama. Depok sama punya dengan yang dimiliki Cilegon. Bedanya Depok nggak punya pelabuhan sama nggak punya industri. Harusnya Cilegon lebih gede, itu logikanya. Nggak usah pakai kalkulator deh. Gitu ya. Pembandingnya sederhana saja sebenarnya. Iya, sederhana aja Pak. Ya kenapa? Ya karena saya kan juga pelaku usaha, jadi tahu harusnya bagaimana gitu. Ya, ini makin menarik nih perbincangan kita soal fakta. Kalau sudah bedah program satu persatu, ternyata memang masalah semua nih ada di Cilegon. Nah, kita kan bikin programnya berangkat dari masalah-masalah solusinya ya. Yang disampaikan mancing-mancing sih. Yang disampaikan Pak Haji Mumu ternyata memang masalah semua kota Cilegon ini. Ya apa adanya. Dan ya Cilegon Mulia ini menawarkan 12 program tadi untuk masyarakat kota Cilegon, solusi untuk masyarakat Cilegon. Yang lain lagi nih saya coba lihat dari program ini soal lingkungan nih Kang Firman. Kalau Kang Firman kan kelihatan resik ya, rapi gitu, bersih. Kalau saya nggak rapi gitu Pak. Ini salah tuh. Perbandingan maksudnya Pak. Bercanda ya. Lebih dibanding kita gitu Pak. Lebih dibanding kita. Tentu
butuh lingkungan yang memang atau mungkin sudah terbiasa dengan lingkungan yang bersih. Kalau Cilegon masih banyak persoalan soal itu. Kelihatan. Gimana kamu? Saya bingung nih, saya mau ngomong jujur tuh belak-belakan apa saya tutup-tutup ini. Tapi kayaknya saya kira juga masyarakat Cilegon sudah bisa melihat ya dengan kondisi Cilegon yang mungkin taman kotanya juga terhitung cuma beberapa, itu juga tidak begitu maksimal. Terus karena kita harusnya tahu kita tuh kota industri, banyak pabrik. Jadi jangan sampai menyepelekan masalah lingkungan. Karena lingkungan itu biar bagaimanapun adanya banjir, adanya bencana-bencana itu karena kita tidak peduli dengan lingkungan. Udara yang semakin panas, karena apa? Karena pohon-pohon ditebangin, gunung-gunung dikerukin. Ya itu kan dampaknya nanti mungkin akan berasa 5 tahun 10 tahun ke depan dari sekarang ketika kita tidak punya lagi daerah resapan air, pohon-pohon tidak bisa menahan curah hujan, ya tinggal tunggu waktunya saja. Makanya sekarang penting sekali untuk melakukan perubahan agar nggak nanti ke depannya Cilegon makin tenggelam, Cilegon makin gersang, akhirnya tidak ada potensi Cilegon lagi yang nanti bisa diangkat. Kasihan nanti penerus-penerus kita, adik-adik kita, masyarakat Cilegon nanti yang sekarang masih SD, masih kecil-kecil, kita tidak bisa mewariskan apa-apa buat mereka semua. Kenapa? Karena udah disikat habis orang yang pada generasi-generasi yang mungkin sebelumnya. Jadi buat saya sih keprihatinan saya yaitu boleh kita membangun tapi tidak melupakan dampak lingkungannya. Jadi penting lah. Itulah unsur yang ada di sebuah kota itu bukan hanya satu, tapi harus memikirkan banyak aspek. Banyak aspek. Ya makanya itu tadi Pak, soal lingkungan kan bagaimanapun baku mutu udara, baku mutu air di Cilegon ini sudah ada perubahan. Ya, tentu harus ada penanganan secara serius. Tentu ada aturannya ya tentang undang-undang lingkungan hidup. Termasuk juga soal penghijauan, penataan taman-taman dan sebagainya. Cuman mumpung sekalian ini mudah-mudahan saya didengar nih sama siapa Pak Wali Kotanya. Ya, saya mau pesan nih, bukan saya tuh agak miris prihatin tuh lihat Taman Al-Hadid. Ya, mohon maaf itu sekolah saya dulu. Ya, itu Taman Al-Hadid dibuat taman, tapi lampunya gelap. Akhirnya apa di situ nggak sedikit ada bencong, ada orang mabok di situ. Itu masjid loh. Ya, areanya ya. Saya mohon mumpung sempat nih belum habis masa jabatan tuh Pak Wali suruh beresin itu tuh kira-kira ya. Di tengah kota, ya tamannya dibuat. Saya senang dibuat tamannya. Tapi kalau kemudian tamannya nggak diurus, lampunya gelap, itu depannya kan masjid. Mungkin di Cilegon doang kali ada masjid depannya banyak orang mabok. Ya. Kota santri nih Panji. Kota santri. Saya minta itu diberesin lah. Ya maksudnya nggak pantas lah gitu ya. Ya Pak Wali ya. Halo Pak Wali. Mumpung masih ada waktu Pak Wali. Ya itu diberesin dikit. Ya minimal Pak Wali bisa berbuat baik lah gitu ya di akhir masa jabatan nanti. Itu Taman Al-Hadid tolong dirapihin. Ya dikasih lampu biar terang, kan udah diserahkan pemerintah katanya kan. Nah dikasih lampu biar terang, mudah-mudahan ke depan nggak ada lagi bencong-bencong sama orang mabok yang nongkrong di depan masjid. Berarti itu komitmen Pak Haji kalau misalkan nanti terpilih. Insya Allah itu jadi agenda utama lah. Muka kita mau taruh di mana Pak? Ini masjid loh di Cilegon ya. Gitu. Oke kawan fakta, ternyata memang mulai belak-belakan malah malam ini soal kota Cilegon yang semakin banyak persoalan. Kita akan akhiri dialog kita, bincang-bincang kita, tapi bukan saat ini. Masih ada satu sesi lagi di akhir perbincangan kita. Jangan kemana-mana kawan fakta, kita rehat sejenak. Oke kawan fakta, sampai kita di sesi akhir. Mungkin masih banyak hal yang sebenarnya bisa digali terus dari sosok Pak Haji Mumu dan Kang Rian Firman. Cuma karena waktu kita, tapi masih ada satu sesi ini kita akan perdalam lagi atau coba menggali sedikit lagi nih tentang perjalanan pilkada ataupun pandangan Pak Haji Mumu dan Kang Rian Firman dengan calon nomor urut 1 ya Pak Haji ya, nomor urut 1 Sios yang biasa menyebut dirinya Cilegon Mulia. Ya Pak Haji, ini soal yang juga sering jadi persoalan di kota Cilegon, soal birokrasi, pelayanan birokrasi dan juga tata kelola pemerintahan yang selama ini masih transparansinya lemah, tidak cepat gitu. Kalau nanti Pak Haji terpilih, apa yang ada ditawarkan dari Pak Haji untuk supaya birokrasi kita lebih ngebut? Ya kita buat regulasinya lah Pak. Kita buat sistemnya, kita buat SOP-nya supaya semua bekerja dengan kepastian.
ya dengan standar yang sudah memang dibuat, tapi tentunya SOP yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang tinggi. Soal pertama disiplin waktu, soal responsif pelayanan, ya kemudian soal keterbukaan, kemudian soal tanggap, kecepatan dan sebagainya, itu menjadi penting. Karena memang fungsi pemerintah itu kan diantaranya adalah pelayanan. Kan gitu, melayani masyarakat, jadi memang harus cepat. Nah, soal transparansi, saya tidak bisa mengukur soal transparansi di Cilegon itu. Kenapa? Masyarakat sampai sekarang kan nggak bisa mengakses itu APBD Cilegon isinya apa aja, buat belanja apa aja. Nyarinya di mana? Ya, dapat duitnya dari mana? APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Maka pendapatannya sampai sekarang masyarakat nggak banyak tahu dari mana saja. Kenapa? Nggak ada, itu dibuka di web. Ya kan, monggo kalau ada di web di Cilegon, web apa yang menyediakan informasi itu? Anggaran pendapatannya dari mana saja, kemudian belanjanya buat apa saja. Jangan-jangan APBD-nya besar tapi salah jajan, kan gitu ya, salah belanja. Padahal sebetulnya potensi pendapatannya juga besar. Nah, itu dari aspek transparansi ya, keterbukaan informasi publik. Nggak bisa diakses, Pak. Dia mau dilihat apa? Mau buka APBD tulisannya kecil-kecil, yang mau baca siapa buka APBD sekecil itu? Kan gitu ya. Nanti Pak Ican saya kasih tahu buka APBD itu. Udah rancangannya kayak apa, hurufnya sebesar apa? Ya, saya nggak kebaca kayak jangan. Kalau Pak Ican kebaca, saya kasih hadiah aqua. Iya. Kalau Kang Firman kan udah tinggal di kota. Kelihatannya Jakarta, Tangerang itu sudah lebih update soal teknologi dan transparansi. Kalau Kang Firman bicara soal Kota Cilegon sebenarnya siap ya untuk transparan seperti itu dengan teknologi yang kekinian gitu. Harusnya siap, karena semakin kesini kan teknologi semakin dibutuhkan kan. Akses masyarakat untuk melihat apa saja yang seperti APBD, belanja daerah apa saja, harusnya masyarakat sudah bisa mengakses itu semua. Jadi birokrasinya juga semakin akan transparan. Jadi tidak ada lagi masalah penyelewengan, hal-hal yang kurang baik, karena setiap masyarakat bisa mengakses itu dengan sangat mudah. Bisa mengawasi, karena seharusnya pemerintah juga memberikan kemudahan itu untuk masyarakat. Kalau Jakarta itu sempat Ahok booming ya, e-budgeting. Ya, terpantau programming, planning, budgeting, kemudian procurement ya, sampai ke pengawasan. Sekarang tuh zaman teknologi kok apa-apa nggak begitu sulit ya. Nah, sekarang aneh kalau masyarakat Cilegon tidak bisa mengakses itu. Kenapa? Ya karena memang layanan aksesnya nggak disediakan gitu ya. Layanan aksesnya? Iya. Belum smart city berarti. Kemudian terkait smart city, ya smart city gimana orang akses internet di Gerem di sana belum terjangkau. Masih ada blank spot. Masih ada blank spot di sana di Gerem kan? Di Kota Cilegon. Ya mungkin sekarang kalau mau pilkada ini rame-rame dipasang. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan juga kepasang gitu ya, nggak cuma sekedar berita doang gitu ya. Ya gimana bicara tentang smart city kalau akses layanan internet belum sampai ke masyarakat secara luas, secara umum. Tanya itu masyarakat teman-teman di Suralaya, tanya di Lebak Gede, tanya di Merak di atas sana, tanya juga di Gerem, bagaimana akses internet di sana. Ya, yang harusnya itu kan nggak mahal. Ya kalau pemerintah punya goodwill untuk menyediakan itu, saya kira nggak mahal, Pak. Di Cilegon loh, kota loh, kota Cilegon, itu kan istilahnya gitu. Ya, maka solusinya itu harus segera disiapkan akses layanan internet di setiap wilayah, tapi benar-benar dibuat gitu ya. Jangan cuma sekedar formalitas gugur kewajiban menghabiskan anggaran doang gitu ya. Pak Haji dan Kang Lian Firman, ini kan nanti kalau sudah jadi terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota, ada protokoler. Bakal sekaku apa nanti Pak Haji dan Kang Lian Firman kalau jadi wali kota? Dikawal ajudan, harus bertemu, harus ini, apa akan lebih simpel saja seperti yang mungkin sekarang? Nih yang pertama, bagaimanapun hubungan kita, interaksi dengan masyarakat itu harus berjalan. Maka saya akan lebih menyiapkan dalam 1 minggu 1 atau 2 hari untuk ketemu masyarakat, supaya bisa dengar langsung, enggak katanya. Format ketemunya? Ya format ketemunya tinggal diatur waktunya. Dibuka, maksudnya kantor dibuka untuk masyarakat? Iya ada tempat lah, nggak mesti di kantor kan. Mungkin pas ada saat hari libur, kita buka tuh untuk komunikasi dengan masyarakat. Karena kan kadang-kadang ada masukan masyarakat yang kita nggak bisa dengar. Atau kemudian ditindaklanjuti dengan dibuka akses nomor tertentu, ya. Call center gitu. Kita buka call center, WA atau apa sifatnya gitu, yang kemudian nanti masyarakat bisa kasih informasi langsung, supaya apa?
kadang-kadang kita bisa nggak ngambil keputusan karena nggak tahu masalahnya. Tapi kalau tahu masalahnya kita bisa cepat ngambil keputusan ya, supaya informasi itu tidak asal terima laporan Bapak senang gitu ya, tapi juga harus langsung kita dapat informasi di masyarakat. Iya. Gitu ya. Kalau Kang Firman gimana? Nah, ini peranan saya ini berbagi tugas nih Pak Haji. Bagi tugas Pak. Ya, karena Kak Haji kan harus fokus untuk menyelesaikan solusi. Saya nanti akan yang menyerap keluhan-keluhan masyarakat, apa saja yang ini. Saya buka pintu kantor saya selebar-lebarnya sebelum masuk kantor, minimal 2 hari dalam seminggu. Silakan sebelum jam kerja saya sediakan waktu 30 menit sampai 40 menit. Oh, di kantor menerima tamu. Karena kantor wali kota itu kan milik masyarakat. Ya. Jadi ya silakan masyarakat siapapun yang ingin mengadu. Biasa aja lah. Nanti saya Bisa langsung datang temuin. kapanpun gitu ya. Saya akan langsung temuin. Saya nanti kasih waktu minimal seminggu 2 kali lah. Berarti akan nongkrong di luar lah. Nongkrong di luar sebelum saya masuk Sebelum kantor. masuk, jadwal masuk. Ya kita atur waktunya itu. Yang jelas harus ada komunikasi, jangan sampai ada missing link. Ya, missing link dengan masyarakat, komunikasi yang terputus. Nah, sehingga bisa jadi karena komunikasi terputus kan bisa menjadi sesuatu yang ada kesalahpahaman. Ya. Ya, memang kita kepingin informasi itu dapat seutuh-utuhnya. Kalau Kang Firman nanti setelah terpilih masih akan acting lagi. Kalau pasca ungu masih Ya, tampil. pasti enggak. Kalau saya pasti enggak. Karena ini Nggak akan acting lagi. enggak kan. Karena ini biar bagaimanapun ini kan amanah dan kewajiban yang harus saya tunaikan dan harus tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak mungkin saya bisa menjalani 2 profesi sekaligus. Biar bagaimanapun harus fokus satu profesi. Ya. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini banyak masyarakat menaruh harapan kepada Pak Haji Mumu dan kepada saya. Jadi ini bukan ajang saya untuk mencari sesuatu lagi, ini pengabdian saya dan Pak Haji Mumu untuk masyarakat. Alhamdulillah. Iya, luar biasa Kang Firman. Ini ada, saya bacain komentar cukup ini juga nih, beragam nih komentar dari kawan fakta ini. Karena kita live di akun Facebook kawan fakta Banten. Ya, jadi kita ada yang titip salam juga nih dari Dedi Supandi nih Kang Firman nih. Iya. Lulusan SDN Krenceng 2 dan SMPN 2 Cilegon katanya. Iya. Dedi Supandi itu teman saya dari kelas 1 SD sampai SMA sampai sekarang punya anak. Oh gitu. Iya, jadi emang hubungannya udah bukan kayak teman, udah kayak saudara. Di sekolah ini ya, Krenceng 2 dan SMPN SD Kerenceng 2 dulu saya suka berantem sama dia sampai jadi dekat. Iya, iya. SD SMP SMA bareng. Ada komentar pedas juga misalkan Kang Firman jadi pelengkap aja gitu. Gimana kalau menyikapi masyarakat yang seperti ini menilai? Benar itu nggak salah kok, emang saya melengkapi. Melengkapi. Iya kan? Iya. Karena semua orang pasti punya kekurangan. Betul, iya. Nah, Pak Haji Mumu punya kelebihan. Iya. Pak Haji Mumu pasti punya kekurangan. Pasti. Kan kita harus saling berbagi, saling Iya. sharing, saling melengkapi. Itulah tujuannya ada wali kota, ada wakil wali kota. Iya. Bagus itu. Iya, betul setuju. Iya. Pak Haji, di sesi akhir ini coba akan saya tanya Pak Haji soal ya menilai kontestan yang lain maksudnya. Ya. Saya kira Saya tanya satu persatu dulu bisa singkat aja tapi nggak usah panjang-panjang juga menilai. boleh, mangga silakan. Siapa yang bertanya dulu? Yang urutannya setelah Pak Haji dulu. Soal nomor Buati misalnya. Ya, saya kira semua punya niat baik. Niat baik. Ya, untuk membangun Cilegon. Nah, cuman setelah jadi nanti caranya baik apa enggak? Nah, itu relatif. Ya, tapi kan flashback ke belakang kita lihat ya. Cermin 20 tahun kota Cilegon berdiri, 2 kali punya wali kota, 2 kali tangkap KPK. Yang 2 kali itu siapa gitu kan, kira-kira seperti itu. Ada terkaitan maksudnya. Ya, begitulah kira-kira ya. Saya kira niatnya baik mungkin, niatnya. Kalau tentang Pak Haji dan Saya kira Pak Jia juga niatnya baik. Iya. Dia punya niat baik untuk membangun Cilegon. Apalagi saya dengan beliau juga ngobrol kan, dia bilang greget juga katanya Cilegon ini supaya kepengen maju. Saya kira sama lah. Kita Pak Firman ya, semua calon greget pengen maju. Gitu. Nah, yang punya kesempatan pernah memimpin, ya, nah, itu yang harusnya udah bukan greget lagi. Kan gitu, kelasnya bukan berbeda Pak, kan gitu. maksudnya Pak Haji sudah pernah duduk gitu di pemerintahan gitu. Oh, bukan, maksudnya pernah memimpin. Oh, pernah memimpin. Iya. Kalau Pak Jia kan belum pernah jadi wali kota dan wakil wali kota ya. Kalau Heldi Saya kira sama, punya niat yang baik gitu kan. Dan Pak Heldi saudara saya, gitu ya. Ya biasalah di lapangan namanya. Kata istilah teman saya itu, ya ini kan namanya main bola ya. Nah, main bola di lapangan nggak boleh lah ada bola dibiarin, rebut lah bola itu. Iya. Tapi setelah keluar lapangan gitu kan, kita ngopi bareng. Gitu. karena juaranya cuma satu ya. Juaranya cuma satu, dan kita bangun kedewasaan berpolitik lah. Gitu ya. Kalau Kang Firman, kalau nanya Buati ini sensitifnya karena memang kita tahu Buati informasinya
punya kaitan guru dan murid dengan Kang Firman ya? Ya, saya banyak terima kasih lah sama Bu Ati. Mungkin kalau sama Ibu kan saya biar bagaimanapun sampai sekarang saya tetap muridnya, tetap beliau itu guru saya yang pernah membimbing saya, pernah menasihati saya. Beliau itu bagian dari sejarah kehidupan saya. Karena mungkin tanpa beliau saya tidak mungkin bisa jadi aktor. Saya tidak mungkin sekarang posisinya sama dengan beliau, sama-sama ikut kontestasi pilkada. Jadi ya punya hubungan yang lebih lah. Saya sampai saat ini juga saya masih Hormat lah ya. Hormat lah biar bagaimanapun. Tapi sebelum kontestasi atau sekarang ada sempat komunikasi misalnya? Dulu sempat komunikasi. Dulu itu sebelum pilkada atau sebelum pendaftaran. sebelum Pendaftaran. Karena biar bagaimanapun kan saya pernah sekolah di yayasannya beliau. Ketika ada undangan-undangan juga saya kan hadir juga. Beliau juga hadir. Tapi nggak sungkan ya atau Ya kalau saya mah karena rivalitas pasti ada kan dalam kalau kontestasi. saya tidak ya. pernah menganggap ibu guru saya itu rival. Oh, gitu. Ini kita hanya dalam sebuah wadah kontestasi pilkada yang hanya berbeda pandangan. Tadi yang dibilang sama Kak Haji, niatnya juga semua baik. Mana ada coba program salah satu paslon yang negatif, semuanya positif semua kan. Iya, jadi saya kira semuanya juga baik, semuanya cuman bagaimana kita cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Kalau Pak Haji kenapa? Pak Haji kenal tapi ya baru sekali, 2 kali sampai 10 kali ketemu lah gitu. Dengan yang nomor 4 Heldi sama juga. Sama. Iya. Luar biasa ternyata kawan fakta. Perbincangan kita cukup panjang, lebih dari 1,5 jam. Sebelum kita tutup nih Pak Haji, Pak Firman, boleh nggak saya tanya atau dijawab jujur, lawan terberat nih yang mana? Semuanya berat dari ya, kontestasi. Semuanya lawannya semuanya berat. berat. Cuman gini, niat kita kan baik ya Pak, untuk membangun perubahan Cilegon. Mudah-mudahan. Soal hasilnya kan Allah yang atur. Ya. Sebelum pilkada Allah sudah tahu siapa yang bakal dikasih amanah di Cilegon. Tapi pada intinya begini, bagi kami kita kepingin Cilegon itu waktunya dirubah lah. Ya, udah terlalu lama, kasihan masyarakatnya ya. Gitu. Jadi gantilah budayanya ganti, ya kepemimpinannya ganti. Nah soal siapa nanti yang terpilih udah ada yang atur. Kita mah cuman kewajibannya ikhtiar saja, berupaya tapi tentu dengan berdoa. Tapi optimisme bagaimana melihat Harus optimis dong. Insya Allah mulia nomor 1 menang di CPNS. Amin. Insya Allah ya. Kalau pesimis kita nggak maju aja. Pendukung mulia, sahabat mulia, wanita mulia semuanya, rekan-rekan pokja-pokja mulia, ya Insya Allah diberikan sehat, Amin. diberikan kegigihan, diberikan kerja keras yang tangguh untuk bagaimana saatnya kita sama-sama menyongsong perubahan Kota Cilegon di 2020. Mantap. Kang Firman, closing statement lah sekaligus Ya, mungkin. karena kita didukung langsung oleh masyarakat, kita jalur independen, kita banyak ketemu sama masyarakat yang menjadi pendukung kita. Saya sangat luar biasa sekali karena saya tidak tahu kalau ternyata banyak sekali masyarakat Cilegon yang ingin perubahan untuk Kota Cilegon, yaitu dengan cara mendukung kami. Karena kami kemarin terakhir mendapatkan dukungan untuk pencalonan saja kan sudah, wah tidak saya sangka-sangka syaratnya cuma 24.000 sekian, ternyata di luar itu Kaji ya. Ternyata masyarakat juga masih luar biasa mendukung kami, jadi kami juga tidak bolehlah pesimis, kami harus tetap optimis karena perjuangan ini bukan perjuangan saya dan Pak Haji Mu saja, tapi ini perjuangan seluruh masyarakat Cilegon yang ingin perubahan Cilegon lebih baik ke depannya. Lawan curang. Lawan kecurangan. Lawan kecurangan. Lawan kecurangan. Lawan kecurangan. Insya Allah ya, lawan kecurangan. Kawan fakta, ternyata hampir 2 jam kita bincang dengan Pak Haji Mumu dan Kang Firman. Luar biasa, banyak hal yang disampaikan dan membuka wacana dan pemikiran kita bahwa ternyata memang Cilegon ini harus diurus lebih baik lagi. Diurus lebih baik lagi, harus ada perubahan, dan di closing statement tadi Pak Haji Mumu, jangan sampai ada kecurangan katanya. Ya. Nah, pilkada kali ini memang jadi momentum buat kita semua bagaimana menciptakan demokrasi yang baik, menghasilkan pemimpin yang baik dan bersih, tentunya tanpa ada kecurangan.
Ya. Nanti kita akan sama-sama Plastik kuning jangan jadi plastik merah, jangan jadi plastik kuning, plastik itu jangan jadi plastik kuning gitu ya. ya Bungkusan. masih ada pesan tuh soal kecurangan yang memang harus diwaspadai, dan ini harus menjadi lawan kita semua tentunya. Iya. Jangan sampai kontestasi ini dinodai oleh hal-hal yang memang tidak baik. Kita akan berjumpa lagi di sesi persepsi fakta, perbincangan fakta di edisi selanjutnya. Mungkin nanti kita akan buka juga bincang ulang dengan Pak Jimu dan Kang Firman di sesi yang lain mungkin. Insyaallah. Dengan tema-tema atau isu yang lain yang terupdate. Insyaallah Pak Ican. Kawan fakta, terima kasih banyak atas perjumpaan kita selama hampir 2 jam ini, atas atensi dan segala responnya. Dan kita doakan bagaimana Cilegon ke depan menjadi lebih baik. Amin. Siapapun pemimpinnya tentunya, meskipun tetap Pak Haji Mumu dan Kang Firman bilang nomor 1 jagoannya. Dari saya sebagai host yang mengawal acara ini, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.